Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Faizal Akbar dengan NIM 2509110202065. Indonesia memiliki visi besar yang disebut dengan Indonesia Emas 2045, yaitu cita-cita yang menjadikan Indonesia sebagai negara maju tepat 100 tahun setelah kemerdekaan. Sebagai rakyat, tentu saja saya ingin cita-cita itu tercapai. Saya ingin melihat Indonesia menjadi lebih sejahtera, berdaya saing tinggi, dan memiliki pemerintahan yang baik. Namun, sebagai masyarakat yang setiap hari melihat berbagai persoalan di sekitar, saya mulai mempertanyakan, apakah kita benar-benar sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045, ataukah kita justru sedang berjalan ke arah yang berlawanan? Video ini merupakan pandangan kritis dari sudut pandang saya sebagai rakyat yang merasa kecewa dan frustasi terhadap berbagai kondisi yang terjadi saat ini, terutama jika dilihat dari perspektif administrasi bisnis. Nah, salah satu syarat utama untuk mencapai Indonesia Emas adalah dengan pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik. Namun kenyataannya, masyarakat masih sering disuguhkan berbagai kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bahkan ketika pemerintah meluncurkan program strategis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sering muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran, transparansi, dan juga pengawasannya. Nah, dari sudut pandang administrasi bisnis, organisasi yang baik itu harus memiliki prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan juga pengendalian internal yang kuat. Jika kebocoran anggaran, praktik korupsi masih terus terjadi menjadi masalah, maka sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru terbuang sia-sia. Nah, akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin menurun. Selain masalah tata kelola, kondisi ekonomi di Indonesia juga menjadi perhatian masyarakat. Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan atau penurunan, sekitar penurunannya Rp18.000 per dolar sekarang. Nah, harga kebutuhan pokok semakin meningkat dan pasar keuangan pun bergejolak. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Para pelaku UMKM kesulitan mengelola biaya produksi. Investor juga lebih berhati-hati dan daya beli masyarakat pun menurun. Nah, dalam ilmu administrasi bisnis, stabilitas ekonomi merupakan faktor penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Tidak ada perusahaan yang dapat berkembang secara optimal jika lingkungan bisnisnya penuh ketidakpastian. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah mampu menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih konsisten, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, bukan sekedar penceritaan sesaat. Masalah lain yang sering menjadi sorotan adalah penegakan hukum di Indonesia. Di tengah berbagai kasus yang melibatkan pejabat atau tokoh penting, muncul persepsi masyarakat bahwa hukum terkadang berjalan berbeda antara rakyat biasa dan mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap tuduhannya berkembang, persepsi ketidakadilan itu sendiri sudah menjadi masalah besar. Sebab dalam administrasi bisnis, kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum, maka legitimasi pemerintah juga akan ikut melemah. Sebagai rakyat Indonesia dan juga sebagai generasi Indonesia, saya tidak mengkritik karena membenci negara ini. Justru karena saya peduli dan ingin Indonesia menjadi benar-benar maju. Indonesia Emas 2045 tidak hanya akan tercapai hanya dengan slogan, pidato, atau kampanye. Indonesia Emas membutuhkan pemerintahan yang bersih, ekonomi yang stabil, hukum yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, jika berbagai persoalan dasar masih terus berulang tanpa penyelesaian yang nyata, maka Indonesia Emas berisiko menjadi sekedar mimpi yang indah di atas kertas. Sebagai rakyat, harapan saya sederhana. Pemerintah lebih berfokus membangun kepercayaan, memperbaiki tata kelola, dan membuktikan melalui tindakan nyata bahwa Indonesia memang sedang bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.